Shalom adik-adik, selamat pagi. Sebelum kita memulai ibadah pagi hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita persiapkan sikap doa yang baik. Mari tutup mata, kita berdoa bersama-sama. Ya Bapa, selamat pagi. Terima kasih ya Tuhan, di hari yang baru Engkau telah berikan kesehatan yang baru bagi setiap kami. Pada saat ini kami mau memuji-Mu, kami mau menyembah-Mu, kami mau mendekatkan diri kepadamu. Ajar setiap kami ya Tuhan untuk mendekatkan diri kepadamu lebih lagi. Dan kami mau memuji namamu dan bersorak-sorai bagi namamu. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom adik-adik, mari kita semua bangkit berdiri. Ayo kita mau bergerak buat Tuhan. Mari kita bersama-sama bertumbuh semuanya untuk Tuhan, bagi kemuliaan nama Tuhan. Yuk kita ikuti gerakannya.
Shalom anak-anakku semua. Selamat hari Minggu. Dan hari ini kita akan sama-sama di dalam ibadah kita untuk belajar firman Tuhan. Tapi sebelum kita mempelajari firman Tuhan, mari anak-anakku semua bersama Pak Aris kita akan berdoa sebelum nantinya kita akan membaca firman di ayat Perjanjian Lama dari Nabi Habakuk. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang pencipta alam semesta dan segala isinya, Allah yang memiliki kasih karunia melalui keselamatan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Sang Putra. Saat ini hamba-Mu bersama dengan anak-anak sekolah minggu rindu untuk kembali belajar mengenal Engkau melalui firman-Mu. Kiranya Engkau memberi hamba-Mu ini hikmat sehingga bisa menyampaikan firman-Mu bukan menurut kepandaian hamba-Mu, tetapi berasal dari Roh Kudus-Mu yang akan mengajar dan mengingatkan apa yang sudah Tuhan sampaikan. Ajar juga anak-anak sekolah minggu GPI Pahlawan sehingga mereka makin mengenal Engkau semakin baik. Di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus, doa ini kami naikkan. Haleluya. Amin. Anak-anakku, mari kita akan belajar yang di minggu ini tema kita adalah orang benar itu hidup dari percayanya. Kita akan buka di dalam Kitab Habakuk 2 ayat 4 sampai dengan 5. Anak-anakku yang bawa Alkitab silahkan dibaca, dibuka, dilihat di dalam Habakuk 2 ayat 4 sampai dengan 5, dan Pak Aris akan membacakan ayat tersebut. Ayat yang keempat, sesungguhnya orang yang membusungkan dada tidak lurus hatinya, tetapi orang yang benar itu akan hidup oleh percayanya. Ayat yang kelima, orang sombong dan khianat dia yang melagak, tetapi ia tidak akan tetap ada. Ia mengangakan mulutnya seperti dunia orang mati dan tidak kenyang-kenyang seperti maut, sehingga segala suku bangsa dikumpulkannya dan segala bangsa dihimpunkannya. Dari Habakuk 2 ayat 4 dan 5 tersebut, ayat emas untuk firman pagi ini ada pada ayat 4b, yaitu orang yang benar akan hidup oleh percayanya. Ayat ini sebenarnya ayat yang juga Tuhan sampaikan di dalam Yohanes 3 ayat 16. Isinya sama. Di situ terlihat ada kasih karunia Allah yang hanya ada di dalam nama Tuhan Yesus, dan siapapun yang mempercayainya akan beroleh hidup yang kekal. Pak Aris akan bacakan ayat itu karena ayat ini juga menjadi ayat pegangan Pak Aris. Bagaimana Pak Aris belajar untuk percaya, bagaimana Pak Aris menghidupi iman percaya Pak Aris. Yohanes 3 ayat 16, beginilah firman Tuhan. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia telah mengkaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa,
melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi hari ini saya percaya, Pak Aris percaya bahwa adik-adik pun juga percaya di dalam nama Tuhan Yesus. Ada keselamatan sehingga akan ada hidup yang kekal. Janji Allah itu ya dan amin. Jadi kalau adik-adik percaya, pasti selamat. Tapi kita semua harus menghidupi iman percaya tersebut. Tidak sekedar percaya dan percaya, tapi bagaimana kita bisa hidup di dalam kepercayaan tersebut sehingga nantinya kita akan beroleh hidup yang kekal. Ada banyak sekali perumpamaan di dalam Alkitab yang menggambarkan bahwa seseorang yang sudah menerima kasih karunia itu wajib hidup di dalam kasih karunia itu, menghidupi sehingga tetap selalu percaya dan akhirnya akan hidup kekal. Tapi Pak Aris punya cerita yang Pak Aris pernah dengar itu, dan Pak Aris berkesan dengan cerita itu. Cerita itu adalah cerita seorang yang sudah percaya. Bagaimana dia mengalami satu peristiwa dan akhirnya dia tahu bahwa memang kepercayaan itu harus diikuti dengan perbuatan. Sebab kalau hanya percaya saja, beriman saja tanpa perbuatan, Alkitab mengatakan bahwa iman tanpa perbuatan itu sia-sia. Iman tanpa perbuatan itu pada dasarnya adalah mati. Jadi kita akan sama-sama pelajari bagaimana orang tersebut percaya dan akhirnya dia tahu harus menghidupi percayanya. Walaupun pengalamannya itu tidak enak. Pengalamannya tidak enak, tapi dari pengalaman itu dia tahu bahwa dia harus berbuat persis seperti iman percayanya. Ada seseorang yang bekerja sangat jauh dari rumahnya, sehingga ketika dia selesai melakukan pekerjaannya, dia harus berjalan kaki jauh sekali dari rumahnya. Dalam perjalanan itu dia tahu, ada yang lupa di bawah, yaitu alat penerangan yang biasanya dia bawa. Padahal saat itu hari sangat mendung. Dan akhirnya dalam kegelapan dia berjalan pelan-pelan karena tentu saja takut kalau dia terjatuh atau kalau dia menabrak sesuatu. Dan tiba-tiba benar, dia jatuh. Dan dalam jatuhnya tersebut dia terperosok dalam, dia jatuh semakin dalam, dan akhirnya dia bisa menggapai sesuatu. Dia pegang sesuatu, entah itu akar pohon, entah itu dahan, entah itu semak-semak, pokoknya dia pegang. Dan ini masih malam. Dan semalaman dia bergantung di situ. Semalaman dia berpikir terus, bagaimana ini kalau saya harus seperti ini terus. Akhirnya dalam keputusasaannya dia berdoa, minta pertolongan, minta Tuhan tolong. Tiba-tiba dia mendengar satu suara. Benarkah kau ingin ditolong? Kalau benar mau ditolong, lepaskan tanganmu. Masa ia suruh melepaskan tangan? Dia melihat ke bawah, gelap semua. Lah kalau saya lepaskan, nanti bagaimana? Aku bisa jatuh ke dalam jurang, aku bisa kena batu-batu. Akhirnya dia mengatakan, aduh Tuhan, kenapa dilepaskan?
Terus suara itu menyampaikan, percayalah padaku. Kalau kamu melepaskan tanganmu, kamu akan tetap hidup. Percayalah. Tapi dia ragu-ragu. Dia ragu-ragu dan dia tetap berpegang pada akar tersebut. Semakin lama semakin lelah, tapi dia tetap bertahan. Tetap bertahan menunggu sampai pagi. Dan setelah pagi hari, dia tahu bahwa ternyata dia beberapa meter di atas tanah. Maka semalam dia itu melepaskan tangan itu, kata Tuhan, bahwa dia akan hidup dan mungkin perlu bergelantungan semalaman. Ya, kadang-kadang dalam perbuatannya dia belum mempercayai Tuhan. Saat itu dia memohon ampun, bahwa dia berjanji di kemudian hari ia akan hidup di dalam kepercayaan penuh kepada Tuhan. Begitu anak-anakku semua, hari ini kita sudah belajar bahwa iman percaya kita harus kita hidupi dengan perbuatan-perbuatan yang akhirnya menunjukkan bahwa kita akan bisa memperoleh hidup yang kekal. Mari kita akan tutup firman hari ini dengan doa bersama. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Roh Kudus. Hamba-Mu percaya bahwa ketika hamba-Mu selesai berkata-kata, Engkau sendiri yang akan berkarya. Makin heran bagi anak-anak sekolah minggu GBI Pahlawan. Engkau akan memampukan mereka mempelajari firman-Mu secara benar, bahkan akan memampukan mereka untuk menjadi saksi-saksi-Mu. Biarlah kiranya setelah anak-anak-Mu belajar, firman itu akan termeteraikan di dalam hati mereka, jatuh di tanah hati yang subur, dan firman itu akan bertumbuh, berkembang, dan berbuah menghasilkan berlipat kali ganda. Hamba-Mu rindu untuk selalu bersama dengan anak-anak sekolah minggu, mempelajari firman-Mu lebih dan lebih lagi. Dan kiranya Engkau juga izinkan hamba-Mu untuk memberkati anak-anak sekolah minggu sama seperti yang Engkau perintahkan kepada Imam Harun untuk memberkati bangsa Israel. Hamba-Mu rindu memperkatakan Bilangan 6 ayat 24 sampai dengan 26. Mari angkat tangan kita, anak-anakku. Yeva rekeka aduna feis mereka Yaer aduna panah veleka feuneka Yisha aduna panah veleka feasen beka shalom. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Haleluya. Amin.